Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Untuk pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang jarak antara dua buah titik, kemudian jarak antara titik dengan garis. Nah, pada pertemuan hari ini kita nanti akan membahas tentang jarak antara titik ke bidang. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian harus mengetahui jarak antara titik ke bidang itu apa. Sekarang kita lihat definisinya. Jarak antara titik A ke bidang V adalah panjang ruas garis yang tegak lurus menghubungkan titik tersebut dengan bidang. Untuk memudahkan kalian memahami dari definisi jarak tersebut, kalian lihat gambar yang Ibu tampilkan di sini. Ini ada 3 gambar ya. Yang pertama itu titik T berada di sini, titik T di sini, kemudian bidang V-nya di sini. Lah, untuk menentukan jarak dari titik T ke bidang V, yaitu kalian cari yang tegak lurus. Yang tegak lurusnya di mana? Nah, sekarang kita cari yang tegak lurus dari titik T. Ini kita cari titik tembusnya di sini. Ini tegak lurus, ketemu titik T aksen. Nah, titik T aksen itu merupakan proyeksi dari titik T. Kemudian yang dimaksud dengan jarak antara titik T ke bidang V ini adalah TT aksen. Ini merupakan jaraknya. Jadi nanti untuk menentukan jarak itu kalian cari yang tegak lurus. Tidak boleh kita menentukan jaraknya ke sini ya. Untuk bidang itu kan mempunyai luasan. Cuman untuk menentukan jarak itu kita tentukan yang tegak lurus dengan bidang. Berarti ini TT aksen ini merupakan jarak antara titik T dengan bidang V di sini. Kemudian untuk gambar yang kedua dilihat ini. Titik T-nya berada di sini, kemudian bidang V ini. Maka untuk menentukan jarak antara titik T ke bidang V ini sama, dicari yang tegak lurus. Berarti dia jatuh di sini. Ini T aksen tadi merupakan proyeksi titik T terhadap bidang V. Berarti ini jarak antara titik T ke bidang V ini. T aksen juga. Kemudian kalau letak gambarnya seperti ini, letak T-nya di sini. Berarti untuk menentukan jaraknya ini sudah langsung ke sini, tegak lurusnya di sini. Berarti jaraknya adalah TT aksen. Sudah. Nah, yang perlu diingat yaitu proyeksi suatu titik ke bidang itu sangat ditentukan oleh letak titik itu yang akan diproyeksikan pada garis perwakilan dari titik tersebut. Berarti letak titik itu sangat menentukan jarak dari titik ke bidang tersebut ya. Sudah paham? Ini sekarang untuk agar kalian memahami tentang proyeksi ya. Sekarang Ibu beri contoh di sini. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukan yang pertama itu proyeksi titik A terhadap bidang C, D, H, G. Bidang C, D, H, G itu yang mana? Sekarang bidang C, D, H, G itu di sini. Yang saya warna merah ya. Kemudian berarti proyeksi titik A itu dicari yang tegak lurus dengan bidang C, D, H, G ini. Berarti proyeksinya di mana? Adalah di titik D ini. Berarti proyeksi titik A terhadap bidang C, D, H, G adalah titik D. Kemudian proyeksi titik A terhadap bidang E, F, G, H. E, F, G, H di mana? E, F, G, H di sini. EFGH. Berarti proyeksi titik A ke bidang EFGH itu yang mana?
yaitu titik E ini. Kemudian jarak titik A ke bidang CDHG. CDHG ini tadi berarti jaraknya adalah AD. Misalkan ini panjangnya rusuk itu 10 cm. Berarti di sini jarak titik A ke bidang CDHG adalah panjang AD. Sementara AD itu adalah sama di sini panjang rusuknya yaitu 10 cm. Berikutnya yaitu contoh untuk yang menentukan jarak antara titik ke bidang, yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak antara titik E ke bidang AFH. Sekarang dilihat di sini ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 8 cm. Kemudian jarak titik E ke AFH. Sekarang kita gambar AFH. AFH kita gambar terlebih dahulu. Nah, ini AFH. Kemudian kita cari proyeksi titik E pada bidang EFGH. Kita cari proyeksinya. Berarti dia nanti jatuhnya di sini. Nih. Nah, sekarang kita misalkan di sini adalah titik O. Titik O. Nah, dari titik O kita tarik garis ke A ini. Sekarang kita akan menentukan jarak titik E ke bidang AFH itu sama dengan jarak titik E ke garis AO ini. Berarti dicari yang tegak lurus ya. Yang tegak lurus itu berarti dia jaraknya di sini. Nah, jatuhnya di sini. Sehingga nanti diperoleh segitiga yaitu AEO. Segitiga AEO. Ini siku-sikunya di E ini siku-siku dia. Kemudian jaraknya itu berada di sini. Di sini ya, yang akan dicari itu di sini. Ini kita misalkan yaitu titik P. Berarti yang dicari nanti EP. Ini kita kasih keterangan ya, jarak antara E ke bidang AFH itu sama dengan jarak antara E ke garis AO. Sekarang ini sama dengan EP ya, EP yang dicari itu. Nah, sekarang kita cari panjangnya. Panjang AE itu sama dengan panjangnya rusuk yaitu 8 cm. Kemudian panjang EO itu sama dengan setengahnya EG. Lah, EG itu apa? EG itu diagonal sisi. Diagonal sisi panjangnya apa? A akar 2. Berarti 8 akar 2. Sehingga EO itu sama dengan setengahnya dari 8 akar 2 yaitu 4 akar 2 cm. Ini berarti EO sudah diketahui yaitu 4 akar 2 cm. Kemudian kita cari AO.
Untuk menentukan AO itu lihat segitiga AEO. Segitiga AEO kan siku-siku di berarti kita pakai Pitagoras ya. Kita pakai Pitagoras. AO sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah EO kuadrat. Berarti AE kuadrat 8 ya, 8 dikuadratkan ditambah EO nya 4 akar 2 dikuadratkan. 8 dikuadratkan 64, kemudian 4 akar 2 dikuadratkan. Berarti ini ya, 4 akar 2 dikuadratkan itu 4 kali 4 16, 16 kali 2 32. Akar 64 ditambah 32 itu sama dengan 96. Nah, akar 96 itu kan 16 kalikan 6. Akar 16 itu berapa? 4. Berarti 4 akar 6 cm. Kemudian kita cari EP ya. Untuk menentukan EP itu kalian pandang segitiga AEO. Berarti dia nanti pakai rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga yaitu setengah alas kali tinggi. Nah, alasnya lihat di sini. Ini alasnya misalkan AE ya. Setengah AE kalikan tingginya EO sama dengan setengah, pandang segitiga di sini. Alasnya yaitu AO dikalikan ini tingginya EP. Setengahnya bisa disederhanakan. Setengah disederhanakan berarti kita nanti yang akan carikan EP. AE nya berapa tadi? AE nya 8, kemudian EO nya 4 akar 2 sama dengan AO nya. AO tadi berapa? AO 4 akar 6 kalikan EP. Berarti EP itu sama dengan 4 nya disederhanakan ya. 4 sederhanakan berarti tinggal 8 akar 2 dibagi akar 6. Nah, biar menjadi rasional berarti ini dikalikan berapa? Akar 6 dibagi akar 6. Berarti ini 8 akar 2 kali akar 6 akar 12, kemudian akar 6 kali akar 6 ya. Kemudian yang bisa disederhanakan yang mana? Ini 8 dibagi 6 berarti sama-sama dibagi 2, yaitu menjadi 4/3 akar 12. Lah, akar 12 masih bisa disederhanakan lagi. Akar 12 jadi berapa? Ini 4/3 kali akar 12. 12 itu kan 4 kali 3. Akar 4 2. Berarti 2 kalikan akar 3. Sehingga jadi 4 kali 2 8/3 akar 3 cm. Nah, ini ketemu jarak antara titik E ke bidang AFH. Sudah, untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Apabila kalian nanti belum jelas silahkan ditanyakan. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.